Baik, di sini saya akan menjelaskan background and changes in accounting policy. Nah, pada saat ini kita melihat tuh penggunaan berbagai alternatif akuntansi itu dapat membuat laporan keuangan itu sulit dibandingkan antar periode atau antar perusahaan. Misalnya ketika perusahaan itu mengubah estimasi umur manfaat aset atau metode penilaian persediaan, kemudian angka-angka historis menjadi tidak konsisten. Jadi untuk menjaga keterbandingan tersebut, IASB menyediakan kerangka pelaporan yang mengatur bagaimana perusahaan akuntansi harus dilaporkan. Nah, IASB sendiri ini mengenali dua jenis perubahan akuntansi, yaitu perubahan kebijakan dan perubahan estimasi. Selain itu juga ada kasus kesalahan pelaporan yang juga perlu diperbaiki walaupun tidak dikategorikan sebagai perubahan akuntansi. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas apa itu perubahan kebijakan akuntansi. Nah, perubahan ini terjadi ketika perusahaan beralih dari metode akuntansi yang dapat diterima ke metode lain yang juga dapat diterima seperti dari metode rata-rata ke FIFO. Namun, tidak semua perubahan ini dianggap sebagai perubahan kebijakan jika metode baru itu diterapkan untuk transaksi atau transaksi baru atau transaksi yang sebelumnya tidak material. Nah, hal tersebut itu bukan perubahan kebijakan. Jadi, apabila perusahaan itu menggunakan metode yang salah, itu merupakan koreksi kesalahan. Jadi ada tiga cara melaporkan perubahan kebijakan, yaitu current approach, retrospektif, dan prospektif. Nah, IASB sendiri ini memilih pendekatan retrospektif karena dianggap memberikan konsistensi terbaik antar periode sehingga laporan lebih mudah dibandingkan. Seperti itu. Jadi selanjutnya aku bakal bahas tentang impracticability. Jadi impracticability ini terjadi ketika perusahaan itu tidak dapat menerapkan kembali kebijakan akuntansi pada periode sebelumnya meskipun sudah melakukan upaya yang wajar. Nah, jika dianggap tidak praktis, perusahaan itu tidak perlu menyajikan ulang periode sebelumnya dan menerapkan perubahan secara prospektif. Terus kondisi apa yang membuat retrospektif ini tidak dapat dilakukan? Jadi dianggap impracticable ketika efek retrospektif ini tidak dapat ditentukan. Terus perlu asumsi mengenai niat manajemen pada periode lalu dan juga membutuhkan estimasi signifikan periode lalu yang tidak dapat diverifikasi secara objektif. Terus ada juga konsekuensi jika terjadi impracticable, yaitu perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif pada tanggal paling awal yang memungkinkan. Lalu juga tidak perlu menghitung atau menyajikan dampak kumulatif periode sebelumnya. Nah, apa sih yang harus diungkapkan oleh perusahaan? Perusahaan itu harus mengungkapkan dampak perubahan yang pada kinerja terjadinya perubahan, lalu alasannya tidak dilakukan perhitungan dampak kumulatif periode lalu, dan juga justifikasi perubahan kebijakan seperti alasan menggunakan komponen depreciation. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai change in accounting estimate. Pengertian dari accounting estimate sendiri adalah laporan keuangan yang memerlukan estimasi karena kondisi dan peristiwa masa depan yang tidak dapat dipastikan. Estimasi itu berubah karena adanya yang pertama informasi baru, yang kedua pengalaman tambahan, yang ketiga kondisi ekonomi yang berbeda. Nah, ini ada contoh item yang memerlukan estimasi, ada 8 yaitu yang ini. Yang selanjutnya ada prospective reporting, yaitu perubahan estimasi di laporan secara prospektif ke depan, tidak mengubah laporan periode sebelumnya. Akuntansi dilakukan pada yang pertama periode terjadinya perubahan, jika hanya berdampak pada periode berjalan. Yang kedua periode berjalan dan mendatang jika berdampak pada lebih dari satu periode. Yang selanjutnya IASB menganggap perubahan estimasi sebagai yang pertama normal recurring correction, bukan koreksi kesalahan, dan dilarang menggunakan retrospective adjustment. Nah, perbedaan dari change in estimate dan change in policy itu sulit dibedakan, namun jika tidak jelas dianggap sebagai perubahan estimasi dan termasuk perubahan metode penyusutan, amortisasi, dan depletion. Perubahan estimasi berbeda dengan koreksi error. Koreksi error hanya jika perusahaan sebelumnya salah menghitung atau mengabaikan informasi.
Nah, ini ada data statistik perubahan estimasi tahun 2000 sampai 2017. Dan selanjutnya ada disclosure atau pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan yang pertama sifat perubahan estimasi, yang kedua jumlah dampaknya pada periode berjalan dan periode mendatang, kecuali dampaknya tidak dapat diestimasi secara praktis. Contoh dari disclosure itu sendiri yaitu perubahan useful life lisensi UMTS dan dampak penurunan depresiasi dan amortisasi sebesar 26 juta per tahun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang summary of accounting change and correction of error. Nah, accounting error sendiri adalah kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan akuntansi yang terjadi karena kelalaian atau salah hitung, salah klasifikasi, atau penerapan prinsip dalam yang tidak tepat. Nah, kesalahan ini tuh bukan karena kecurangan ya. Nah, di perubahan akuntansi ini terdiri dari perubahan kebijakan akuntansi itu diterapkan di retrospektif. Nah, perubahan estimasi akuntansi itu diterapkan prospektif, perubahan entitas laporan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kesalahan. Nah, yang pertama ada kesalahan perhitungan. Yang kedua ada kesalahan pencatatan debit atau kredit. Yang ketiga ada kesalahan klasifikasi akun. Yang keempat ada kesalahan penghilangan transaksi. Yang terakhir ada kesalahan prinsip. Nah, selanjutnya ada koreksi kesalahan atau error correction. Nah, jika kesalahan itu material itu ditemukan setelah pelaporan diterbitkan, maka harus yang pertama dikoreksi melalui saldo laba awal. Yang kedua ada dilakukan restatement laporan keuangan periode sebelumnya. Yang terakhir ada diungkapkan penyebab dampak dan jumlah koreksi dalam pencatatan laporan keuangan. Statement of Financial Position Error. Kesalahan dalam pelaporan posisi keuangan hanya memengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai utang usaha, dan klasifikasi aset pabrik sebagai persediaan. Ketika kesalahan ditemukan, perusahaan mengklasifikasikan ulang pos tersebut ke posisi yang semestinya. Jika mencantumkan tahun kesalahan, perusahaan harus menyajikan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan yang benar. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang income statement error. Nah, sebelumnya, kenalkan diri saya, nama saya Valentin Yohanes Dikta dengan nomor NPM Mahir 337. Nah, kesalahan dalam laporan laba rugi biasanya itu terjadi ketika pendapatan atau beban dimasukkan ke kategori yang tidak tepat. Misalnya pendapatan bunga dicatat sebagai penjualan, pembelian dianggap sebagai beban piutang tak tertagih, atau beban penyusutan dicatat sebagai beban bunga. Nah, kesalahan jenis ini tidak mengubah laporan posisi keuangan maupun laba bersih karena hanya memengaruhi klasifikasi akun, bukan jumlahnya. Nah, jika kesalahan ditemukan pada tahun terjadi kesalahan, sebuah perusahaan wajib membuat entry reklasifikasi untuk memperbaiki catatan tersebut. Namun, apabila kesalahan tersebut baru ditemukan pada periode berikutnya, perusahaan tidak perlu membuat entry koreksi karena akun laba di tahun sebelumnya setelah ditutup dan saldo akun pada tahun berjalan sudah benar. Meski begitu, apabila perusahaan menyusun laporan keuangan perbandingan mencakup tahun ketika kesalahan terjadi, maka laporan laba rugi pada tahun tersebut harus disajikan kembali agar informasi yang ditampilkan konsisten dan akurat. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Selanjutnya ada Statement of Financial Position and Income Statement Error, di mana ini merupakan kesalahan ketiga yang berdampak pada laporan posisi keuangan sekaligus laporan laba rugi. Misalnya, ketika seseorang pembukuan lupa mencatat upah yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Kesalahan ini menyebabkan beban dicatat terlalu kecil, maka kewajiban terlalu kecil dan laba bersih menjadi terlalu besar pada periode tersebut. Kesalahan yang mempengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Karena mempengaruhi dua laporan sekaligus,
Maka jenis kesalahan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kesalahan penyeimbangan dan yang kedua adalah kesalahan non-penyeimbangan. Yang pertama ada kesalahan penyeimbangan atau counterbalance error. Adalah kesalahan yang secara otomatis seimbang atau tertutupi dalam dua periode akuntansi. Contohnya adalah tidak mencatat upah yang masih harus dibayar. Dampak pada periode yang pertama adalah laba terlalu besar. Yang kedua, kewajiban atau upah yang masih harus dibayarkan terlalu kecil. Dan yang ketiga adalah beban upah yang terlalu kecil. Yang selanjutnya ada dampak pada periode berikutnya. Yang pertama, laba bersih terlalu kecil. Yang kedua, kewajiban kembali ke jumlah yang benar. Dan yang ketiga, beban upah yang terlalu besar. Artinya, dalam 2 tahun, keseluruhan laporan menjadi benar kembali. Maka, laba bersih akan menjadi tetap, beban upah akan juga menjadi tetap, dan kewajiban akhir tahun kedua juga akan tetap. Maka, sebagian besar kesalahan yang mempengaruhi laba rugi dan neraca termasuk kategori penyeimbangan. Yang kedua adalah kesalahan non-counterbalancing. Merupakan kesalahan yang tidak otomatis terselesaikan dalam 1 atau 2 periode, melainkan memerlukan waktu atau periode yang lebih lama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai comprehensive example numerous error preparation of statement with error correction. Numerous error sendiri itu menjelaskan cara memperbaiki beberapa kesalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan. Nah, setiap kesalahan harus dianalisis untuk melihat akun mana yang overstate atau understate, serta bagaimana pengaruhnya terhadap laba rugi dan laba ditahan. Jika kesalahan tersebut material, mewajibkan restatement secara retrospektif, yaitu menyusun kembali angka tahun sebelum dan menyesuaikan laba ditahan awal. Nah, koreksi periode lalu catat melalui penyesuaian pada laba ditahan, sedangkan kesalahan tahun berjalan langsung diperbaiki melalui akun beban atau pendapatan. Nah, setelah dampak dihitung, perusahaan itu menyajikan kembali laporan keuangan dalam bentuk sebelum koreksi, penyesuaian, dan setelah koreksi. Buku juga menekankan bahwa catatan atas laporan keuangan harus menjelaskan sifat kesalahan, penyebabnya, serta dampaknya per akun agar laporan menjadi lebih andal.